episode 50 dari Kitab Tauhid ya, bersama kajian Arizal Abu Takeru. Dan ini juga kita referensinya dari Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dan juga Kitab Fathul Majid plus Kitab Ustaz Firanda juga. Jadi kita mix ya referensinya, jadi biar sekumplit mungkin. Dan pembahasan episode 50 ini dengan judul Asmaul Husna, Allah pemilik Asmaul Husna. Kalian wajib yang baru ikut kajiannya malam hari ini doang, kalian harus nanti dengerin kajian bab 39 di YouTube Abu Takeru ya. Bab 39 ya, yang Abu Takeru Tauhid 39, judulnya tuh Para Penolak Asma Allah. Part 1, part 2, part 3, part 4. Kemudian lanjut lagi ada di pembahasan episode ke-46, part 1 dan part 2. Ingat ya episode berapa tadi? 39, itu ada 5 part ya. Dan juga episode 46 ada 2 part. Itu nyambung menyambung. Jadi kajiannya akan nyambung dengan kajian hari ini. Nah di hari ini Arizal nggak akan ngulang lagi, karena untuk ngulang lagi berarti harus ngulang 7 materi. Capek. Jadi anggap kalian udah paham. Kalau kalian yang udah dengerin 7 materi nggak paham, ciri-ciri tah kalian malesan ya untuk ngemurojaah, malas untuk ngemurojaah kajian, makanya lupa. Nah, bakalan banyak ngetes kalian nih di kajian ini. Oke, insya Allah. Baik, itu ya, sebagai pembukanya. Ingat ya, episode 39, part 1, 2, 3, 4, 5, dan episode 46, part 1 dan 2. Itu adalah pembahasan yang sangat rinci. Dan di sini kita akan selewat-selewat aja. Hanya penekanan yang mungkin poin kemarin-kemarin belum terlalu jelas. Nah, sekarang kita perjelas insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, setiap kali kalian ngucapin la ilaha illallah, coba taruh di hati kalau kalian berharap itulah kalimat terakhir dalam hidup kalian. Ya, selalu berharap itu teman-teman. Jadi ketika ngucapin la ilaha illallah tuh nggak kosong, tapi dipenuhi juga dengan harapan bahwasanya ini adalah kunci untuk masuk surga. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan kita ngucapin itu sambil ngebayangin pas lagi ngucapin itu tuh pas dicabut nyawa kita. Allah akan mematikan hamba sesuai dengan kebiasaannya. Dan juga Allah akan mematikan hamba. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Dalam artian kalau kita punya harapan kepada Allah dan kita benar-benar mengusahakan harapan tersebut, Allah akan matikan kita. Allah akan wujudkan apa yang kita inginkan tersebut dengan apa yang kita inginkan, atau dengan cara yang lain yang Allah kehendaki. Yang jelas itu lebih baik atau yang setara dengan yang kita minta. Dan masih ingat waktu ngisi di SMA 1 Bekasi, itu malamnya kan ada yang curhat ngobrol sama Rizal. Bagaimana dia cerita kalau dia, ini bukan SMA 1 Bekasinya ya, bukan ya. Ini orang lain yang pengen curhat sama Rizal. Dia cerita tentang dosa-dosanya, maksiat, dosa besar banget. Dan nanya, apakah kamu pengen mati dalam kondisi taubat? Pernah nggak doa ke Allah untuk dimatikan dalam kondisi taubat? Apa jawaban dia? Justru saya pengen mati dalam kondisi minum wine dan zina. Saking udah kotornya hatinya, dia bilang saya pengen mati dalam kondisi lagi minum miras dan sambil zina. Coba, Allahu Akbar. Sampai kayak gitu. Dan itu serem teman-teman. Kalau orang udah kebanyakan dosa nggak ditaubatin, bisa jadi setan tuh akan bikin udah putus asa, kamu nggak usah ngarepin ampunan Allah lagi. Udah aja mati dalam kondisi seperti itu aja. Dan kita jangan sampai ada di posisi itu. Sekotor-kotornya kita,
Tetaplah berharap agar Allah matikan kita dalam kondisi taubatan nasuha, teman-teman. Kalau bisa itu doa yang gak pernah kita tinggalkan setiap hari ya. Yaitu Allahumma inni, ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah taubat an-nasuha. Agar aku bisa taubat nasuha. Kalau dirinci lagi sebelum matiku kalau bisa. Ya, lebih rinci. Bukan cuma taubatan nasuha aja, tapi taubatan nasuha sebelum matiku. Seperti itu teman-teman. Oke, baik, kita akan masuk ke pembahasan ini. Lagi-lagi ingatkan ini episode penguat dari episode 39 part 1, 2, 3, 4, 5 dan episode 46 part 1 dan 2 di YouTube Abu Takeru playlist kajian tauhid. Kita langsung masuk ke dalil pertama, yaitu surat Al-Isra. Enggak, surah Al-A'raf. Di sini Ustaz Firanda salah ya. Di sini Ustaz Firanda salah nulis nih, bukan surah Al-Isra. Surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan Allah lah pemilik asmaul husna. Maka berdoalah kepadanya dengannya. Dengannya itu dengan apa? Dengan asmaul husna tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun. Yulhidun itu yang menyimpang dari nama-nama Allah tersebut. Apa sih artinya? Kita akan bahas insya Allah satu-satu ya. Nah oke teman-teman. Sekarang asmaul husna. Asmaul husna itu apa sih? Nama-nama yang terbaik. Kalau Hasan artinya baik, kalau husna artinya terbaik. Ya. Nah, teman-teman, Allah berfirman, milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah kepadanya, kepada Allah dengan menyebutnya, dengan menyebut asmaul husna tersebut. Bagaimana sih cara berdoa kepada Allah dengan asmaul husna tuh? Jadi di sini untuk kalimat pertama dari ayat tersebut kita bahas ya. Sekali lagi kita akan ngebahas kalimat berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Ya. Di sini ada 2 poin. Oke. Gimana caranya beribadah kepada Allah dengan asmaul husna? Berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Caranya gimana? Yang pertama adalah dengan cara meminta ke Allah sambil nyebut asmaul husna. Dan permintaannya kalau bisa yang tepat gitu loh. Ya jangan sampai kayak gini, wahai, bukan jangan sampai ya, boleh-boleh aja, cuman mungkin kurang pas aja gitu. Misalnya, wahai Allah yang maha pemberi rizki, ampuni dosaku. Boleh-boleh aja gak apa-apa sih. Cuman gak tepat gitu penggunaannya. Kalau kita ngomong Allah pemberi rizki, harusnya mintanya apa? Mintanya rizki. Ya. Nah jadi teman-teman, itulah cara untuk berdoa dengannya. Ya, berdoa dengannya kepada Allah dengan menyebut asmaul husna tuh kita minta ke Allah sambil nyebut nama yang sesuai dengan permohonan kita tersebut. Kalau kita nggak tahu ini yang cocok pakai nama yang mana, ya udah pakai nama apa? Allah aja udah. Karena nama Allah itu menghimpun seluruh nama-nama lain yang baik, yang asmaul husnanya. Tapi kalau kita tahu yang lebih spesifik, gunakan nama yang spesifik tersebut. Ya Allah, aku banyak dosa, ampuni aku ya Allah ya Ghafur. Seperti itu. Ya Allah ya Tawwab, terimalah taubatku. Ya Hadi, wahai pemberi hidayah, berilah aku hidayah. Itulah makna pertama dari berdoa kepada Allah dengannya. Oke, itu pertama. Kedua, teman-teman. Jadi gini ya, yang namanya doa dalam bahasa Arab itu atau dalam istilah Islam, coba Milzam, doa tuh kayak gimana sih contohnya? Doa minta keinginan. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kalau doa itu diartikan dengan minta ke Allah ya. Minta, ya Allah beri aku ini, beri aku itu, beri aku ini, beri aku itu. Itu namanya doa. Tapi kalau kita ngebahas secara istilah Islam, doa tuh bisa 2 makna. Yang pertama doa dalam artian tadi, minta. Ya Allah kasih aku ini, kasih aku itu. Doa meminta. Yang kedua, doa dalam artian menyanjung Allah. Menyanjung Allah. Berzikir kepada Allah. Jadi berzikir ke Allah juga doa namanya.
Lo lagi ngapain? Lagi doa. Kok doa nggak ngangkat tangan? Ya aku lagi ngucapin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu mah zikir bukan doa, kata dia. Iya mas, itu zikir sesuai dengan yang kamu pahami. Tapi kalau dalam istilah Islam, zikir pun masuk ke dalam cakupan doa. Mana yang lebih baik? Antara zikir atau minta? Mana yang lebih baik? Zikir lebih baik. Makanya dalam hadis qudsi yang hasan derajatnya, Allah berfirman, aku akan berikan kepada orang-orang yang sibuk dengan kalamku, yaitu Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, aku akan berikan kepada orang-orang yang sibuk zikir kepadaku sampai dia lupa memohon kepadaku. Lebih baik daripada orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi ada orang-orang yang dia minta ke Allahnya sedikit. Lebih banyaknya zikir ke Allah, baca Quran sambil dihayati. Allah ngasih lebih banyak daripada orang yang banyak minta gitu. Makanya ibaratnya kalau kita pakai analogi simpel ya, kalian banyak pakai handphone tapi nggak di charge gitu loh. Ya, charge kita tuh dengan memperbanyak baca Quran, zikir gitu. Kalau misalnya kita pakai terus, artinya kita doa terus minta, tapi kurang di ibadahnya, ya nanti efeknya mungkin kurang. Makanya dalam surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman tentang aku ini dekat, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau mereka, yaitu hamba-hambaku, bertanya tentang diriku, wahai Muhammad, katakanlah aku ini dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, yang meminta. Hendaklah mereka mematuhiku. Tuh, kata Allah. Jadi di sini ada secara tidak langsung, secara langsung Allah nyuruh kalau mau dikabulin doanya maka patuhi perintah-perintah Allah. Banyakin ibadah. Jadi nggak ada salahnya kalian pingin lulus UN, kalian banyakin ibadah, tahajud, duha. Walaupun habis lulus sayangnya nggak pernah lagi tahajud dan duha. Sekarang udah nggak ada UN ya. Apalagi sekarang nggak ada yang menantang ya di sekolah sekarang ya. Jujur aja. Pingin dihilangin UN dan lain-lain itu dengan tujuan biar nggak ada diskriminasi. Tapi yang ada malah counter attack. Orang-orang jadi nggak semangat belajar. Asli amat. Dulu seneng. Wih, hebat ya sekarang ya kebijakannya, jadi nggak ada UN, nggak ada ranking, jadi nggak ada diskriminasi. Tapi ternyata efek sampingnya dari itu anak-anak jadi malas belajar asli. Dulu mah beneran ketika di ranking tuh kita lomba-lomba. Ingat aja pas kimia, nilai kamu berapa gitu ya. Balapan. Sekarang jadi by mau nilai bagus atau jelek itu nggak penting. Ya emang mau dikasih nikmat itu kalau orang udah salah sifatnya, dikasih nikmat bukan malah makin bersyukur ya, tapi makin berleha-leha gitu. Dan dikasih siksaan bukan berhenti, tapi malah makin menjadi-jadi. Makanya ini maaf kalau agak menyeleweng dulu ya. Kira-kira kalau misalnya rokok di Indonesia dimahalin, perokok akan berhenti nggak, terutama yang miskin? Nggak berhenti. Yang ada adalah nyari cara untuk bisa beli rokok, walaupun harus dengan pinjol gitu. Ya itulah. Makanya manusia tuh yang bisa bener-bener dikasih nikmat jadi makin taat, dikasih musibah jadi balik tobat, itu cuman sedikit teman-teman, cuman sedikit. Oke, balik teman-temannya sekarang ulangin lagi. Doa ke Allah ya, berdoa, atau mungkin kalimatnya bisa lebih dipersimpel lagi deh ya. Allah nyuruh kita untuk beribadah dengan Asmaul Husna. Beribadah dengan Asmaul Husna. Ya. Maka cara beribadah dengan Asmaul Husna itu satu, apa tadi? Minta ke Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Contohnya Elwin. Cepat. Wahai yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku. Wahai yang Maha Pengampun, ampuni dosaku. Itu cara untuk berdoa kepada Allah versi meminta. Beribadah kepada Allah dengan cara meminta ya. Dua, beribadah kepada Allah dengan cara menyanjung Allah. Gimana caranya? Misal. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiga, mengamalkan konsekuensi Asmaul Husna. Allah Maha Penyayang, maka kita pun harus berusaha memiliki sifat kasih sayang kepada makhluknya, gitu ya. Allah Maha Pemberi rizki, maka kita satu harus berjuang nyari rizki yang halal. Dua, kalau kita dapat rizki, kita pun berusaha untuk bagi-bagi ke makhluk-makhluk Allah yang membutuhkan. Allah Maha Kuat, ya, maka kita pun harus merasa lemah. Allah Maha Kuat, maka kita harus merasa lemah. Cara ngamalinya gitu.
Kita harus merasa lemah, kita harus ngerasa nggak ada apa-apanya. Tapi sambil kita ngerasa lemah, sambil kita berjuang untuk jadi orang yang kuat. Ngerti gak teman-teman? Justru orang makin kuat ketika dia merasa lemah. Makanya itu ngeboost dia untuk semakin kuat. Jadi ketika kita yakin Allah tuh Al-Qawi, Allah Maha Kuat, kita ngerasa lemah di situ. Itu cara untuk mempraktekkan Asmaul Husna Allah Al-Qawi itu, yaitu kita dengan jadi hati kitanya jadi semakin merendah, merasa kita lemah, kita nggak ada apa-apanya. Tapi di sisi yang sama kita sambil berjuang untuk jadi orang yang kuat. Dan kekuatan kita dipakai untuk membela Islam. Itulah cara untuk mengamalkan Asmaul Husna. Gitu. Itu 3 ya. 1 apa Mirzam? 1 meminta kepada Allah. Minta. 2 menyanjung. 3 mengamalkan Asmaul Husna. Mengamalkan Asmaul Husna. Paham ya? Itulah 3 makna dari beribadahlah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Itulah 3 maknanya. Mungkin kalian kalau ngeliat, tapi Ustadz bilangnya 2, Ustadz lain. Ya 2 tapi dirinci lagi. Biar gak paling pusing kalau ada pembagian yang pembagiannya dibagi lagi gitu. Mending sekalian aja pembagiannya sekaligus gitu. Daripada dibagi jadi 2, tapi yang poin nomor 2 dibagi 2 lagi. Punyang, mending langsung 3 gitu. Biar pembagiannya gak punyeng gitu ya. Oke. Ya, mari teman-teman kita lanjut dengan kalimat selanjutnya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Nah, itu nanti deh. Untuk bagian situ nanti deh. Sekarang Alpin bahas ini dulu teman-teman ya. Tentang apa sih Asmaul Husna? Kapan suatu nama itu jadi Asmaul Husna? Bismillah. Ini bagian yang nggak bahas waktu dulu. Kapan suatu itu disebut Asmaul Husna? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan 3 poin penting. Untuk jadi Asmaul Husna tuh harus ada 3 poin penting ini. Kalau nggak ada 3 poin ini, maka itu nggak bisa disebut Asmaul Husna. Oke? Ingat 3 poin ini, catat loh. Ini kalian benar-benar harus paham. Karena dulu kan kalian suka nanya, gimana cara ngebedain antara yang nama Allah dengan sifat Allah? Yuk kita akan bahas. Dan ini butuh konsentrasi. Buat kalian-kalian yang cerdas, siap-siap. Gunakan kecerdasan kalian untuk memahami ini. Buat kalian yang hampir cerdas, ya, terus ulang supaya kalian lama-lama paham benar-benar. Penting gak ini? Teman-teman, gak ada yang lebih penting daripada ngebahas tentang Allah. Tapi kan gak perlu tahu juga rincian-rincian gini. Teman-teman, ngebahas tentang Allah mah semuanya penting. Walaupun ada yang sifatnya wajib, ada juga yang sifatnya fardu kifayah. Artinya kalau kita nggak tahu pun kita nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau kita mempelajarinya tetap pahalanya jauh lebih besar daripada mempelajari ilmu-ilmu duniawi yang kadang nggak kepake sama sekali. Coba apa hukum Newton 3? Aksi sama dengan negatif reaksi. Gimana cara implementasinya? Hukum Newton 1 tuh kalau nggak salah sigma F sama dengan 0 sih? Atau sana? Iya, sigma F sama dengan 0. Ketika ngebahas tentang masalah itu, gaya gesek kan suka diabaikan kan. Mana di dunia ini yang gaya gesek diabaikan gitu? Gak ada ya. Ada kadang soal, makanya dosen fisika Arizal suka bilang kayak gini, ini soal-soal fisika itu soal-soal yang aneh katanya. Itu dosen fisika yang ngomong loh, masa gaya gesek diabaikan? Emang ada di dunia ini yang ngegolosor gitu aja tanpa ada gaya gesek? Kalau nggak ada gaya gesek mah kayaknya nggak mungkin berhenti itu bareng kalau udah ngegolosor ya. Oke, teman-teman, maaf jadi menyimpang ke fisika. Dari mana tadi? Oh ya, ngebahas tentang Allah itu selalu penting. Walaupun rinciannya ada yang nggak wajib fardu ain untuk mempelajarinya, seperti yang akan kita bahas ngejilimet ini, kalian nggak harus semuanya paham sih. Kalian nggak harus semuanya paham, nggak harus semuanya ngerti. Cuman tetap aja mempelajarinya bagus. Kenapa, Faris? Ada yang butuh ditanyain? Oh enggak. Tentang materi nggak? Takutnya salah gitu. Oke. Ya jadi sekali lagi persiapan nih 70 orangan, berapa? 80 orangan yang ada di sini, teman-teman. Siap-siap. Yang cerdas, pahami, syukur. Yang nggak cerdas, konsentrasi tetap, bertakwa kepada Allah, kalian tetap di mata Allah cerdas. Ya, ngomong nggak cerdas itu secara duniawinya, akui aja. Ada orang yang cerdas, ada yang enggak. Ariza termasuk orang yang nggak cerdas. Secara otak kirinya, lemot banget kalau udah belajar kimia, fisika, biologi, udah itu nilai anjlok gitu. Nggak cerdas emang dalam hal itu. Tapi dalam sebagian bidang mungkin punya kemampuan, yaitu pun cuma sedikit, ya.
Dan itu pun karena pertolongan dari Allah. Jadi teman-teman ingat loh, yang ngedengerin materi ini langsung ngerti, syukur sedalam-dalamnya kepada Allah. Yang dengerin materi ini gak ngerti-ngerti, dengerin ulang, kalian dapat pahala besar atas pengulangan tersebut. Oke? Baik, yuk teman-teman sekarang kita pahami ya, kapan sesuatu disebut Asmaul Husna. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan 3 poin penting. Poin pertama, nama tersebut secara sendirinya sudah mengandung makna yang indah. Nama tersebut secara sendirinya sudah mengandung makna yang indah. Nama tersebut secara sendirinya udah mengandung makna yang indah tanpa perlu dijelasin. Tanpa perlu dijelasin lagi itu udah indah gitu. Kayak misalnya Arizal nih. Kan Rizal tuh asalnya Rijal lah. Rijal tuh apa? Laki-laki. Bagus atau enggak? Netral. Laki-laki. Ada bagusnya enggak? Kalau mau bagus, laki-laki yang misalnya giat dalam bekerja, itu baru bagus. Tapi kalau Rijal doang, yang enggak ada positif, enggak ada negatif, netral gitu. Paham enggak? Nah kalau nama Allah itu, namanya tuh kita sebut tuh udah pasti maknanya bagus. Gitu. Kalau ada yang menyebut Allah dengan satu nama, yang nama tersebut nggak ada makna bagus, nggak ada makna jelek, jadi netral, maka itu bukan termasuk nama Allah. Jadi kalau mau dimasukin ke Asmaul Husna, syarat pertamanya adalah nama itu sendiri maknanya udah indah tanpa perlu dijelasin lagi sama makna-makna yang lain. Itu poin nomor 1. Oke, nanti kasih rinciannya. Sekarang kita kasih rangkanya dulu. 2, nama tersebut bisa kita gunakan untuk berdoa. Ya, nama tersebut bisa kita gunakan untuk berdoa dengannya. Untuk memanggilnya. Itu kayak tadi yang kita bahas pas awal, yaitu minta ke Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Walaupun nanti dalam berdoa boleh juga dengan bukan nyebut nama Allah, tapi dengan nyebut sifatnya bisa. Tapi nggak mau ngemusingin kalian, kita fokus dulu aja di sini ya. Untuk bisa menjadi Asmaul Husna, 1 apa tadi? Maknanya harus indah secara sendirinya, tanpa perlu dijelasin lagi, itu udah indah. Poin nomor 2, nama tersebut bisa digunakan untuk berdoa kepada Allah. Ya. 3, nama tersebut datangnya harus dari Quran maupun hadis. Bukan dari ahli filosof, filosof, bukan itu filsafat ya adalah. Bukan dari orang-orang yang bikin teori sendiri kemudian namain Allah filsuf, bukan dari filsuf ya. Tapi benar-benar dari Quran dan hadis. Itulah sesuatu bisa jadi Asmaul Husna harus memenuhi 3 kriteria ini. Kalau satu kriterianya nggak ada, udah bukan Asmaul Husna jadinya. Yuk kita ambil contoh ya. Ar-Rahman artinya apa? Yang Maha Pengasih. Secara maknanya itu udah indah belum? Udah indah jelas. Masuk ya. Bisa nggak kita berdoa kepada Allah dengan nyebut ya Rahman? Bisa. Dapat 2. 3, ada nggak nama Allah Ar-Rahman di Quran maupun hadis? Yang bilang nggak ada, kalian keterlaluan. Nggak pernah sholat kalian. Ada di surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Checklist Ar-Rahman dapat tuh. 2, Ar-Rahim ada di Quran? Ada. Maknanya indah? Indah. Bisa doa dengan Ar-Rahim? Bisa. Oke. Sekarang Allah berfirman ya, yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha. Yu'adzibu, Allah menyiksa. Oke, Allah yu'adzibu. Dia yaitu Allah menyiksa. Kalau orangnya pelakunya itu mu'adzib namanya, mu'adzib. Ya, jadi kalau mukul, pemukul, tendang, penendang. Ngerti itu bahasa Indonesia? Kalau siksa, penyiksa. Nah, yu'adzibu itu adalah bentuk mudhari, yaitu Allah menyiksa, dan pelakunya disebut dengan mu'adzib. Mu'adzib artinya penyiksa. Kalau kata penyiksa itu secara makna bagus atau enggak? Enggak. Penyiksa.
penyiksa itu netral. Kok netral lah? Kalau nyiksa orang yang baik, penyiksa itu maknanya nggak bisa kita langsung bilang bagus. Kapan penyiksa itu jadi bagus? Kalau nyiksa orang yang pantas disiksa. Itu. Ada orang yang mau ada orang begal, terus ada orang yang lain nyelamatin kita dari begal tersebut. Si begalnya dibacok lagi sama orangnya. Kita ngomong ini si pembacok baik atau jahat? Baik, karena nolongin kita. Emang pantas begal untuk dibunuh. Bahkan di Semarang tuh kepala ketua polisi Semarang tuh ngomong, masih punya videonya. Kalau ada begal tembak di tempat, itu kata polisinya. Oh bagus itu. Ya. Kalau ada begal tembak aja di tempat. Kalau udah bawa senjata, apalagi mau nyakitin masyarakat, tembak di tempat. Aduh, punya polisi-polisi yang soleh, yang masya Allah masih memegang nilai-nilai Islam yang sangat teguh. Itu luar biasa banget perjuangan mereka gitu ya. Nah, ini teman-teman, itu nyiksa itu maknanya nggak bisa kita bilang bagus, kecuali harus dijelasin lagi. Allah nyiksa orang-orang yang berbuat dosa. Nah, itu baru bagus. Tapi kalau nyiksa doang, kita nggak bisa bilang itu bagus. Berarti Al-Mu'adzib, sang maha penyiksa, bisa jadi nama Allah nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang ada adalah perbuatan Allah, yaitu Allah menyiksa orang-orang kafir. Itu masuknya ke sifat, bukan ke nama. Kalau Allah berbicara tentang dirinya, tapi ternyata pembicaraan tersebut bukan termasuk Asmaul Husna, maka itu masuknya ke sifat, bukan ke nama. Sekali lagi ulang ya. Kalau Allah berbicara tentang dirinya, tapi ternyata hal tersebut tidak termasuk ke dalam Asmaul Husna, maka itu masuknya ke apa? Ke sifat atau ke perbuatannya. Sifat atau perbuatannya, bukan namanya. Contoh lain yuk. Allah berbicara, kalam. Berarti kalau ada orang berbicara, berarti nama orangnya apa? Pembicara. Allah berbicara kan ya? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Tapi bisa nggak namain Allah dengan Al-Mutakallim, yang berbicara, yang maha berbicara? Bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena bicara tuh baik atau buruk? Netral. Netral. Jadi nggak bisa namain Allah dengan Al-Mutakallim. Paham? Karena Al-Mutakallim itu artinya yang maha berbicara, sedangkan berbicara tuh bisa baik, bisa buruk. Maka Al-Mutakallim gak bisa masuk ke Asmaul Husna. Tapi masuknya ke apa paling? Ke perbuatan Allah, yaitu Allah berbicara gitu. Ngerti ya? Oke, lanjut lagi. Makar. Nah, makar. Makar tuh membuat sebuah rencana gitu lah. Membuat rencana secara rahasia. Makar. Wa makaru makrahum wa indallahi makruhum. Di ayat yang lain, wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Kalau terjemahan simpelnya ya. Terjemahan simpelnya gitu. Orang kafir buat makar, Allah pun buat makar. Bisa nggak namain Allah dengan Al-Makir, pembuat makar? Gak bisa. Karena makar maknanya baik atau buruk? Netral. Bahkan lebih konotasinya ke buruk ya kalau makar ya. Kita kalau ngedenger mereka berbuat makar, kayaknya gak ada yang mikir itu baik gitu. Pasti makar tuh buruk atau netral. Nah, kapan makar tuh bisa jadi baik? Yaitu ketika ada orang yang berbuat makar, lalu Allah membalas makar mereka dengan dihukum, sehingga mereka nggak jadi berbuat makar, sehingga nggak jadi berbuat kerusakan. Nah, kalau Allah berbuat makar, orang kafir berbuat makar, lalu Allah membalas makar mereka, itu baik atau buruk? Baik. Tapi kalau makarnya sendiri mah maknanya nggak baik. Jadi harus dijelasin pakai makna yang lain. Berarti Al-Makir, yaitu pembuat makar, bisa nggak masuk ke dalam Asmaul Husna? Nggak bisa. Nggak bisa. Lanjut lagi. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dalam kitab Bada'ul Khalq ya, Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yasna'u kulla sani'in wa san'atah. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu pencipta segala pelaku perbuatan dan perbuatan-perbuatannya. Dan namanya kalau nama pelakunya berarti as-sani',
As-Sani' itu yang maha membuat. Yang maha membuat. Kalau As-Sani' membuat, itu kira-kira maknanya bagus atau enggak? Membuat. Netral. Baru jadi bagus tuh kalau misalnya membuat sesuatu yang indah, itu baru jadi bagus. Tapi kalau As-Sani' yaitu pembuat, itu maknanya netral. Jadi bisa nggak As-Sani' masuk ke nama Allah? Nggak bisa. Bisanya masuk ke perbuatan Allah atau sifat Allah, yaitu Allah yang membuat gitu. Paham ya? Lanjut. Allah berkehendak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yurid. Berarti nama pelakunya adalah Al-Murid. Apa Al-Murid? Student, gara kalian beda makna. Al-Murid itu artinya yang berkehendak, yang maha berkehendak. Yang maha berkehendak. Ai maha berkehendak maknanya baik atau buruk? Netral. Jadi bisa nggak namain Allah dengan nama Al-Murid? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi Allah yurid itu masuknya ke apa? Ke perbuatan Allah atau ke sifat Allah, tapi nggak bisa masuk Asmaul Husna. Lanjut lagi, satu lagi terakhir ya. Nah, Allah berfirman, "Fantaqomna minhum." Fantaqomna, ya. Innallaha azizun dzuntiqam. Allah memiliki siksa, kata Allah. Allah menyiksa Fir'aun. Siksa secara maknanya baik atau enggak? Enggak, netral atau enggak? Lebih konotasinya ke buruk ya, siksa sendiri. Tapi baru jadi baik tuh kalau misalnya Allah menyiksa orang-orang yang berbuat jahat. Itu baru bagus. Itu baru bagus. Nah, karena nama Al-Muntaqim, yaitu yang maha menyiksa, maknanya nggak baik secara sendirinya, kecuali dengan cara dijelaskan lagi dengan kalimat selanjutnya, yaitu Allah menyiksa orang-orang yang jahat, Allah menyiksa orang-orang yang berbuat bejat. Maka Al-Muntaqim bisa masuk Asmaul Husna nggak? Nggak bisa. Inilah kenapa yang kita sering nyanyiin di ISQ, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Terus sampai nanti ada ya Muntaqim. Itu nggak tepat. Nama Muntaqim dimasukkan ke dalam Asmaul Husna itu nggak tepat. Tapi kok suka ada Ustadz, bahkan di hadis ada. Yang ada di hadis itu riwayat Tirmidzi. Nah, yang sahih itu cuman sampai gini hadisnya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang bisa mengahsonya, kalian tahu apa arti dari ahso? Cek episode 39 dan 46 ya. Barang siapa yang bisa mengahsonya nanti masuk surga. Cuman sampai situ hadisnya. Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang bisa mengahsonya masuk surga. Cuman sampai situ. Adapun lanjutannya, yaitu nama Allah yang 99 ini adalah ini. Itu mah itu namanya ada mudarrij di situ, yaitu ada orang yang nyimpen lafaz yang bukan hadis tapi diaku sebagai hadis. Contohnya gini. Ngomong gini ya ke si Mizam. Zam, Arizal suka banget makanan manis. Coba ulangin kalimat tadi. Ucapan Arizal tadi apa? Nizam A suka makanan yang manis. Nizam A suka makanan manis. Itu kalimat Arizal. Sahih? Sahih itu. Sahih. Hadis ucapan Arizal, bukan hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ucapan maksudnya. Itu hadis ucapan Arizal, yaitu Mizam, hey Mizam, Arizal suka masak makanan manis. Paham? Itu hadis sahih Arizal. Ingat, bukan, kita nggak lagi ngomong hadis loh. Nggak lagi ngomongin hadis Nabi SAW. Kita lagi ngomongin ucapan Arizal ya. Itu ucapan Arizal, AA suka makan manis. Milzam ngasih tahu ke Raffi. Raffi, Arizal bilang ke saya bahwasanya Arizal suka makanan manis seperti donat dan juga gehu isi stroberi, donat dan apa misalnya martabak gitu. Martabaknya gehu donat dan martabak. Donat dan martabak stroberi misalnya. Arizal tadi ngomong nggak donat dan martabak stroberi? Enggak, eta mah penafsiran Milzam sendiri. Nah, eta si Milzam mudaris tah. Nyusupin kalimat ke kalimat Arizal, padahal Arizal cuma ngomong suka makan manis dan nggak ngerinci apa aja sukanya. Tapi Milzam inisiatif nambahin. Nah, di dalam hadis tadi Nabi SAW cuma bersabda sampai, nah itu dia, sisipan, disisipin tuh kalimatnya. Bukan dari Nabi SAW. Beliau mah cuma bicara sampai nama Allah 99, barang siapa yang mengahsonya bisa masuk surga, sampai situ. Tapi disisipin sama
Al-Walid bin Muslim kalau nggak salah perawinya, yaitu 99 namanya dirinci, ini, dan eta teh dalam satu riwayat dengan riwayat yang lain 99-nya teh beda-beda, kan punyang jadinya. Ini yang mana? Di hadis ini, di hadis ini kok itu. Dan memang nggak ada hadis yang sahih yang merinci 99 tersebut, nggak ada. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Itulah kenapa kita perlu ada pembinaan kepada Asmaul Husna, maksudnya kepada orang-orang yang suka nyanyiin Asmaul Husna, untuk ngasih tahu mereka bahwasanya gak boleh namain Allah dengan Al-Mutakallim, Al-Muntaqim gitu ya, dan sebagainya. Itu gak boleh, gak pas. Kalau misalnya oke, seperti itu ya. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Poin selanjutnya teman-teman, sekarang ini makin berat aja. Ada yang namanya khobar. Khobar tuh memberitahu tentang diri Allah, menceritakan tentang Allah. Nah, khobar ya, khobar itu artinya memberitakan atau memberitahukan tentang diri Allah. Ingat, kalau Asmaul Husna tadi 3 poin. 1 apa? Maknanya harus bagus. 2, bisa digunakan untuk berdoa. 3, harus ada di Quran maupun hadis. Harus, itu 3 poin itu harus ada di Quran maupun hadis. Nah, kalau khobar tuh menceritakan tentang diri Allah, ini mah nggak harus ada dalilnya. Sekali lagi, kalau khobar yaitu menceritakan tentang diri Allah, itu nggak harus ada dalilnya. Yang penting maknanya bagus. Itu aja yang penting. Yang penting maknanya bagus. Itu poin terpenting dalam khobar. Maknanya bagus. Kalau ada orang yang melakukan khobar tentang diri Allah, tapi maknanya nggak bagus, nggak enak didengar sama kita juga, maka dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar banget itu. Ingat ya, kalau misalnya memberitahukan tentang Allah, tentang diri Allah, maka itu maknanya harus bagus atau netral. Itu deh. Bagus atau netral. Ya. Bagus atau netral. Apa maksud netral? Gini deh. Ya sebenarnya netral di sini tentunya bagus kalau dari sudut pandang kita hamba ke Allah pasti bagus ya, nggak mungkin netral sih. Tapi ini biar memudahkan kalian untuk paham ya. Allah menumbuhkan durian. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Yang ada dalilnya mah di Quran, innallaha falikul habbi wan nawa. Walaupun durian pun bisa termasuk habbi wan nawa juga bisa jadi. Cuman secara spesifik nggak ada di Quran dan hadis Allah lah yang menumbuhkan durian, nggak ada. Tapi boleh nggak kita ngomong ke anak kita pas ada durian jatuh gitu ya, itu Allah yang nyiptain durian, Allah yang numbuhin, dan Allah juga yang menjatuhkan durian tersebut ke bumi. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh. Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Tapi secara makna bagus. Atau kalaupun kita nggak bilang bagus, ya netral gitu. Allah lah yang mempertemukan kita semua di sini. Mungkin nggak ada dalil spesifiknya. Allah lah yang dialah Allah yang menghimpun kita di rumah Abu Takeru sekarang. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Tapi secara makna kan bagus gitu. Netral atau setidaknya netral. Nggak apa-apa. Jadi Allah lah yang dicintai makhluknya. Bagus? Bagus. Allah lah yang ditaati. Bagus? Bagus. Dialah Allah sesuatu yang kita cintai. Bagus. Dialah Allah yang sangat diagungkan oleh hambanya. Bagus. Sok coba sebutin masing-masing kalian ada satu. Pikir sekarang 1, 2, 3. Oke, Raffi. Allah yang diridhoi. Allah yang diridhoi oleh hambanya. Oke. Dialah Allah yang mencintai hambanya. Allah yang mencintai hambanya. Oke. Dianya Allah yang maha memberi kepada hambanya. Yang memberi kepada hambanya ya. Ihsan. Yang lebih baru dong kalimatnya. Jangan yang dari tadi dibahas terus, harus yang baru coba. Ya. Oh, yang memiliki segala sesuatu. Iya, bisa lah. Ini Ariza, Allah lah yang ngasih Ariza baju biru ini. Nah, kan gitu. Allah lah yang ngasih Arizal ide untuk, Allah lah yang ngasih Firdan ide untuk membuat logo ini. Nah, logo Paradise Lover ini. Dan ini bukan logo Attack on Titan gitu. Ya. Allah lah yang membuat aku bisa hijrah dari pacaran, misalnya kayak gitu. Ngomong kayak gitu boleh. Baik ya. Tapi boleh nggak ngomong kayak gini, Allah lah yang membuat aku jadi pacaran sama dia. Boleh nggak? Nggak boleh, karena itu maksiat gitu. Kalau Allah lah yang membuatku bisa hijrah dari pacaran, bagus nggak? Bagus.
Tapi kalau Allah lah yang bikin aku jadi pacaran sama dia, itu nggak bagus. Nah, Allah lah yang, alhamdulillah ya Allah bisa mempertemukan kita jadi pacaran yang setia sampai nikah. Nggak bisa gitu. Itu nggak baik maknanya, walaupun bener secara hakikatnya Allah yang mentakdirkan segala sesuatu terjadi, termasuk kamu maksiat juga, itu nggak lepas dari lauh mahfuz. Tapi ngomong kayak gitu ke Allah nggak sopan. Kalau dosa atau keburukan nisbatkannya ke kita, jangan ke Allah. Jadi jangan berdalih, kan segala sesuatu udah Allah takdirkan di lauh mahfuz. Jadi kalau aku pacaran juga kan Allah yang bikin aku pacaran. Di satu sisi bener, tapi kamu nggak boleh ngomong gitu ke Allah. Kalau mengabarkan tentang diri Allah tuh harus yang baik-baik. Kalau mau Allah lah yang membuat aku jadi bisa bertemu denganmu wahai istriku, itu boleh. Tapi kalau ke pacar jangan kayak gitu, gak pas. Kalau mau Allah lah yang membimbingmu wahai pacarku untuk kita sekarang putus gitu. Itu bagus kalau gitu ya. Ngerti kalian ya? Oke. Nah sekarang Crazy Rich bilang, Tuhan tuh kayaknya bingung sama saya. Di satu waktu saya tuh banyak banget dosa, tapi di waktu yang lain saya tuh baik banget ya. Tuhan aja sampai bingung gitu. Boleh nggak ngomong kayak gitu tentang Allah? Ya nggak boleh. Puas loh di penjara, puas loh beli baju rombang-rombeng berapa ratus juta gitu. Sekarang di penjara, syukur loh, puas loh. Asli Ariza mah seneng jadi penjara. Nah seperti itu nggak boleh. Atau misalnya di podcast Kasih Solusi tuh masih ada aja kayaknya videonya belum di take down atau belum di cut bagian situnya. Dimana ketika lagi ngundang ex-banker, ya, orang yang dulunya kerja di bank konvensional, terus dia ngomong kayak gini, Allah aja sampai kesindir sama saya. Lah, Allah kesindir? Apa-apaan kayak gitu? Kalaupun ada hadis di mana Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba mengangkat tangan lalu berdoa, maka Allah malu hamba tersebut menurunkan tangannya tanpa dikasih apa-apa. Itu hadisnya sahih. Allah malu kalau seandainya hamba ngangkat tangan berdoa lalu kembali tanpa dapat apa-apa. Itu benar hadisnya sahih. Tapi dari mana kita tahu bahwasanya doa kita diterima sehingga Allah jadi malu? Kita mah imani hadis tersebut tapi jangan kegeeran. Ya, kita doa, ya Allah aku mohon gini. Ya Allah malu ya sama aku. Nggak boleh kayak gitu. Kalian tahu dari mana kalau doa kamu diterima sama Allah sehingga pantas untuk Allah malu sama kalian? Aduh, ini aja ngomongnya udah nggak pantas gitu lah. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita ngomong, dia ngomong Allah aja sampai kesindir sama saya. Lah, Allah kesindir, GR banget tuh. Ya, oke, nggak usah dilanjutin lah. Rasa kesel itu. Oke. Karena masih ingat aja ketika nasihatin Fulan, followernya bahkan ada Insta selebgram yang berjenggot gitu ya, bilang itu Abu Takiru lagi jualan baju Naruto gitu tapi nggak laku, makanya nasehatin kamu dengan bahasa kayak gitu. Ya Allah, kapan Ariza jualan baju Naruto? Baju Naruto masih ada di lemari dan nggak pernah dipakai lagi gitu lah. Jualan baju ini itu bukan baju Naruto, dan itu yang belinya juga murid Arizal yang emang dari dulu pingin punya baju ini. Kayaknya jual gitu ya, dan bikin yang baru yang bahannya lebih enak gitu. Dan itu cuma satu loh, ngejual jaket cuma satu seumur hidup. Kenapa jadi ngebahas ini? Arizal malah jadi curhat online kayak gini. Cuman ya agak kesel aja ketika Arizal nasehatin tentang tauhid ke orang yang akunya udah salafi dan bertauhid gitu loh. Tapi kok malah nolak nasehatnya, malah nyerang balik orang yang nasehatin. Ya kesel aja gitu. Harusnya orang yang emang memproklamasikan sebagai salafi, bertauhid, kalau ada kesalahan tauhid lalu dinasehatin, harusnya jadi orang yang paling nerima dan bersyukur. Harusnya kayak gitu, bukan jadi orang yang malah nyerang balik. Oke, apalagi fitnah. Oke, baik, sepertinya itu sudah terbahas semuanya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin terakhir teman-teman ya, yaitu tentang penyimpangan. Allah berfirman, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari nama-namanya. Nah, orang yang menyimpang dari nama-nama Allah itu ada 4 tipe teman-teman ya. Tipe pertama tuh tipe orang-orang yang murtad dari Islam ya, atau 3 deh, nggak usah 4, 3 aja ya. Jadi orang yang menyimpang dari nama-nama Allah, orang yang mempersimpangkan atau membelokkan nama-nama Allah tuh ada 3 jenis.
Yang jenis pertama tuh murtad dari Islam, keluar dari Islam. Kalau dia ngakunya Islam tapi melakukan ini, dia musyrik. Atau emang dianya udah kafir dari dulu gitu. Yaitu kalau apa? Kalau seseorang itu membuat nama-nama berhala dari nama-nama Allah. Seperti Uzza, berhala Uzza, itu tuh dari nama Allah Al-Aziz. Uzza itu dari nama Allah Al-Aziz. Manat, berhala Manat itu dari nama Allah Al-Mannan. Terus, apalagi satu lagi teh yang terkenal teh, berhala teh? Lata itu dari nama Allah Al-Ilah. Gitu. Al-Ilah. Nah, jadi menamakan berhala dengan nama-nama Allah yang kemudian dirubah dalam bentuk feminim, maka itu adalah kekafiran. Atau bikin berhala yang gak pakai nama Allah juga itu sendiri udah kekafiran ya, udah jelas kafir gitu. Ya, jadi bikin berhalanya aja udah kafir, apalagi bikin berhala terus namain berhala tersebut pakai nama-nama Allah yang dirubah menjadi bentuk feminim. Udah itu kafirnya udah double itu. Atau menolak nama Allah yang udah jelas disepakati ulama tanpa ada keraguan. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan gak ada perbedaan ulama. Itu termasuk Asmaul Husna. Maka kalau kita mengingkari nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita murtad dari Islam. Oke, paham ya? Itulah penyimpangan level 1. Yang mana penyimpangan ini kafir, musyrik. 2, penyimpangan karena takwil. Penyimpangan yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat. Tapi mereka niatnya baik. Niatnya baik, tapi mereka menyimpang dari metode Ahlus Sunnah. Maka ini masuknya aliran sesat. Tapi dominannya tidak sampai kafir. Dominannya. Ada yang sampai kafir? Ada. Tapi dominannya nggak sampai kafir. Dominannya tidak sampai kafir. Seperti kaum Asy'ariyah, yang mana mereka itu bilang Allah punya nama Ar-Rahman, tapi Allah nggak punya sifat sayang. Karena sayang itu sifat manusia. Kalau kita bilang Allah sayang sama hambanya, berarti kita samakan Allah dengan hambanya. Jadi kalau Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim itu maksudnya, maknanya adalah Allah berkehendak baik untuk hambanya. Gitu. Jadi mereka beriman adanya nama Ar-Rahim, Ar-Rahman, cuman makna Ar-Rahim dan Ar-Rahmannya itu dirubah. Gak boleh bilang Allah maha penyayang. Gak boleh bilang Allah sayang sama hambanya. Gak boleh bilang Allah cinta sama hambanya. Karena sayang dan cinta itu sifat manusia. Kalau kita menyamakan Allah dengan manusia kan nanti gak boleh. Makanya mereka rubah. Maha penyayangnya Allah jadi dirubah menjadi apa? Jadi Allah berkehendak kebaikan untuk hambanya. Kita ahlu sunnah ketika nyebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kita iman ya Allah maha pemurah, maha penyayang. Allah sayang sama hambanya, Allah cinta sama hambanya. Tapi cinta Allah, sayangnya Allah beda dengan cinta dan sayangnya makhluk. Itu aja simple. Gak usah dirubah makna Ar-Rahim menjadi yang berkehendak kebaikan untuk hambanya. Kita beriman Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, tapi kita beriman juga kalau Allah maha penyayang gitu. Nah kaum Asy'ari itu, mereka kalau ada nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim, mereka mengimani namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi maknanya, sifatnya itu nggak bisa bilang Allah sayang, Allah cinta. Itu harus ditakwil, dirubah menjadi Allah berkehendak kebaikan. Ini agak advance memang pembahasannya. Tapi sekedar ngasih tahu aja ke kalian bahwasanya ada gitu kaum yang ini. Dan mayoritas di Indonesia kan Asy'ari ngakunya. Tapi secara prakteknya sih enggak. Coba aja orang-orang yang Asy'ari, kita tanya ke mereka gitu ya. Kamu ibadah mengharap ridho Allah atau ridho manusia? Dia akan bilang, ya ridho Allah lah. Tar dulu, kan dalam akidah Asy'ari nggak ada ridho Allah. Nggak ada ridho Allah. Yang ada itu Allah berkehendak kebaikan untuk hambanya. Gitu. Kamu pingin nggak disayang Allah? Dia jawab, pingin dong. Tar dulu, kan dalam akidah Asy'ari nggak ada Allah sayang sama hambanya. Jadi sebenarnya cuma ngaku doang gitu ya. Kita adalah mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, ya dan sebagainya, tapi
ngakunya akidah Asy'ari tapi dominannya adalah awam sebenarnya. Awam. Dan orang awam itu sebenarnya ini sih, sebenarnya secara naluri nerima Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mencintai. Kita ngelihat aja ya Ustadz Abdul Somad, Ustadz bukan, ya Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, yang Ustadz ini, ketiga Ustadz ini mereka mengatakan Allah tidak ada di atas arsy. Ketiga Ustadz ini, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Buya Yahya, dan juga siapa tadi ada? Abdul Somad, nggak mengakui Allah ada di atas arsy. Tapi ketika ngomong tentang Allah, tangannya nunjuk ke atas. Coba aja lihat videonya ya. Kita beriman kepada Allah, itu berapa kali videonya nunjuk ke atas, nunjuk ke atas, nunjuk ke atas. Karena fitrahnya mengakui kalau Allah tuh ada di atas. Dan kita tahu atas tuh mulia, bawah rendah. Nggak mungkin kita bilang Allah nggak ada di atas. Itu fitrahnya manusia tuh meyakini Tuhan tuh pasti di atas gitu loh. Di atas seluruh makhluknya. Kita sebagai ahlu sunnah mengimani Allah ada di atas langit, di atas arsy. Bukan Allahnya nempel dalam artian Allah duduk seperti kita duduk sehingga kalau arsy-nya dicabut Allahnya jadi jatuh, bukan. Tapi Allah di atas arsy-nya, terpisah dari makhluknya gitu. Terpisah dari makhluknya. Ya, jadi tinggi. Jadi kalau arsy-nya nggak ada, Allah mah tetap di atas. Simple aja gitu. Ya. Makanya orang-orang yang bilang Allah tuh menurut akidahnya Salafi, Allah tuh kayak Angry Birds katanya. Gila ngomong kayak gitu. Siapa yang pernah bilang Allah mirip sama Angry Birds? Itu mah cuman kamu aja yang bikin bualan gitu, memfitnah kita, mengatakan Allah kayak Angry Birds. Demi Allah kita nggak pernah bilang Allah kayak Angry Birds. Demi Allah kita meyakini Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, di atas arsy. Allah Maha Mulia, Allah tidak bercampur dengan arsy, Allah nggak butuh dengan makhluknya, titik. Dan kalau arsy nggak ada, alam semesta nggak ada, Allah tetap Maha Tinggi. Itu akidah kita, akidah Ahlussunnah. Ya seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu yang kedua ya, akidah yang menyimpang dari nama-nama Allah tapi nggak sampai derajat kafir. Kenapa nggak sampai derajat kafir? Karena mereka niatnya baik gitu. Niat mereka baik dan niat mereka juga, dan mereka pun pakai dalil-dalil yang lain tapi keliru gitu dalam kesimpulannya. Makanya kita nggak mengkafirkan mereka. Mereka ngaku saya Asy'ari tapi ya nggak kita kafirkan, enggak. Kita katakan aja itu keliru dan itu menyimpang gitu ya. Yang ketiga teman-teman adalah untuk poin nomor 2 yang menyimpang metode kayak gini, di antara contohnya juga orang-orang yang niat baik tapi salah namain Allah ya, seperti namain Allah Al-Muntaqim gitu. Maaf, jangan. Seperti namain Allah Maha Romantis ya, Allah tuh so sweet dan sebagainya. Walaupun itu ngabarin tentang diri Allah, tapi ngomong Allah so sweet itu kayaknya bahasanya bukan bahasa yang mulia deh. Ya nggak sih, kalian kalau ngomong so sweet itu mulia nggak sih? Walaupun so sweet itu ada sisi positifnya. Kalau orang manis tuh ya jadi manis gitu, enak dilihat. Tapi ngomong tentang Allah so sweet tuh nggak cocok. Bukan levelnya. Maksudnya Allah lebih tinggi gitu loh. So sweet tuh ya untuk kita aja yang lagi lucu-lucuan. Masa Allah dilucu-lucuin gitu? Nggak pas. Itu termasuk penyimpangan juga. Nyebut Allah so sweet, nyebut Allah yang tadi, atau mengkabarkan tentang diri Allah dengan cara yang salah, seperti tadi Allah kesindir sama saya, Allah bingung sama saya. Itu masuk ke poin nomor 2 juga, termasuk penyelewengan tapi nggak sampai derajat kafir ya, karena mereka ya niatnya bukan mendustakan Allah atau mengejek Allah, niatnya baik cuman salah gitu. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah ijtihad ulama. Nah kalau ijtihad ulama ini dimaafkan, seperti yang menamakan Allah dengan Al-Muntaqim ya, Allah Maha Menyiksa, karena keliru memahami firman Allah innallaha azizun dzuntiqam, kemudian menamakan Allah Al-Muntaqim. Belum lagi ditambah dengan hadis doif tadi yang ada mudarrij, itu ada sisipan ya dari riwayat Tirmidzi. Nah ulama-ulama yang ijtihad ini dimaafkan kesalahannya. Jadi kalau kalian ngelihat dari kitabnya Ustaz Firanda, sebenarnya ada 4 poin. Tapi 2 poin pertama A masukkan ke nomor 1, 2 poin kedua A masukkan ke nomor 2, dan poin yang selanjutnya itu poin sendiri yang Arizal sampaikan ke kalian yang gak ada di kitabnya. Jadi itulah pembahasan tentang Asmaul Husna. Semoga kalian bisa paham ya. Yang gak paham ulang lagi aja kajiannya yang tadi A sebut, episode 39 part 1, 2, 3, 4, 5, dan episode 46 part 1 dan 2. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Ingin ngelanjutin tentang surat Yusuf.
Ada hal yang luar biasa teman-teman di Quran yang diisyaratkan oleh Allah di surat Yusuf. Ketika Zulaikha dan Yusuf kepergok sama Al-Aziz, sama rajanya, dan di situ Nabi Yusuf dan Zulaikha kan ya dalam kondisi kaget gitu ya ketemu sama tuannya. Tahu nggak ucapan Zulaikha apa? Qalat apa? Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Banyak kan ngomongnya Zulaikha? Banyak ya, dan panjang-panjang ya. Kalau Nabi Yusuf ngomongnya kayak gimana? Qala hiya rawadatni an nafsi. Lihat beda banget ya. Zulaikha ngomongnya tadi apa? Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Kalau Nabi Yusuf ngomongnya apa? Ya rawadatni an nafsi. Dari sini ada isyarat, apa isyaratnya? Kalau cewek ngomongnya lebih banyak daripada cowok. Itu udah fitrah, teman-teman. Itu udah fitrah yang bisa kita ambil ya dari kisah ini. Ini bukan tafsir, ini lebih ke ngambil pelajaran. Dari Guru Ariza ini menyampaikan ini salah satu ibroh yang bisa kita ambil, tapi ini bukan masuk ke dalam tafsir, bukan ya. Nah teman-teman, yang pengen dan itu udah kita bahas waktu kemarin, yang pengen bahas sekarang lebih dalam adalah lihat bagaimana ketika sudah dijelaskan dan kemudian ada saksi, ada apa, bukan saksi sebenarnya tapi lebih ke ngasih argumentasi. Kalau misalnya baju Yusuf koyak di depan, maka emang Yusuf yang salah. Tapi kalau baju Yusuf koyak di belakang, rusaknya di belakang, berarti perempuannya yang salah. Karena nggak ada orang memperkosa dengan punggung, kan nggak mungkin gitu. Pasti itu yang salah yang wanitanya. Dan akhirnya setelah itu sang raja bilang ke istrinya apa? Wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Wahai istriku, memohon ampunanlah atas dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang berbuat dosa. Dari sini juga ulama terpecah menjadi beberapa pendapat. Apakah Zulaikha ini dari dulu bertauhid atau enggak? Ataukah Zulaikha ini menyembah berhala tapi menyembah Allah sebagai Tuhan utamanya, sehingga ketika istighfar tetap ke Allah juga. Di sini kita nggak terlalu penting ngebahas itu ya. Karena ketika Allah nggak menyebutkan secara spesifik apakah Zulaikha masuk Islam atau enggak, apakah jadi bertauhid atau enggak, ya udah. Kita nggak usah ngebahas terlalu dalam gitu. Yang penting kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini tuh apa, teman-teman. Bukan masalah Zulaikha yang disuruh taubatnya ya, tapi selanjutnya. Atau ayat ini dan juga yang selanjutnya. Ini kejadiannya di mana sih? Zulaikha dengan Yusuf di mana? Di kamar, di istana, tersembunyi ya. Dan juga orang-orang yang ngedatengin Zulaikha itu juga udah disuruh untuk nutup mulut kan. Raja bilang apa? Yusuf a'rid an hadza. Artinya Yusuf, udah ya, jangan ngomong-ngomong tentang ini. Close the case gitu. Close case aja, jangan cerita ke siapa-siapa. Yang lain pun sama. Jangan cerita, karena ini kejadiannya di dalam tersembunyi. Tapi kok bisa juga nyebar keluar. Bahkan sampai wanita Madinah tuh wanita kota ya, wanita Mesir. Itu pada ngebicarain di ayat yang berikutnya. Dan ini ada pelajaran penting teman-teman, yaitu apa? Sekuat-kuatnya kita berusaha untuk nutupin aib, kalau Allah hendak membukakannya akan terbuka juga. Dan saya ingin mengingatkan dengan satu hadis ini, di mana Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang Allah tutupi aibnya di dunia, maka di hari kiamat Allah pun akan menutupinya juga. Dan barang siapa yang ketika di dunianya Allah bukakan aibnya, maka di hari kiamat juga akan dibukakan aibnya. Ini serem teman-teman, dan ini berlaku secara umum. Kalau kita punya aib yang tersembunyi lalu ketahuan, maka di hari kiamat juga bahkan diperlakukan seperti itu, dipermalukan. Ini sekali lagi secara umum. Maka kita harus berjuang mohon ke Allah terus, doa dengan doa yang dulu pernah ajarin dari Nabi SAW. Beliau bersabda apa tentang doa ini? Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupi aib-aibku dan juga amankan rasa takutku. Ini tuh baca terus teman-teman. Kalau kita bacanya sungguh-sungguh, andai aib kita pun terbuka di dunia, kita berharap kita nggak masuk ke hadis tadi, yang mana ternyata di hari kiamat kita dibukain lagi aibnya. Kita berharap dibukakannya aib di dunia ini adalah sebagai penggugur atas dosa-dosa kita di dunia, dan di akhirat tuh udah habis gitu. Udah kita habis dosanya di dunia dengan dipermalukan, tapi di akhirat kita selamat. Itu yang kita harapkan. Cuma tetap aja, kalau kita ngarep kan belum pasti. Kenapa Allah di dalam Al-Quran gunakan kata asa? Ketika kita taubat, Allah suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa ayat selanjutnya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Kata Allah menggunakan kata asa. Mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan, kalau Allah berfirman asa, itu artinya pasti. Kalau Allah udah gunakan asa di dalam Al-Quran, itu artinya apa? Pasti. Tapi penggunaan kata asa yang dalam bahasa Arab dan bahasa kita artinya mudah-mudahan, itu memberikan kita harapan. Dari sisi Allahnya pasti, tapi dari sisi kitanya harapan. Seakan-akan bahasanya gini, ya Allah, Engkau memang maha pengampun, Engkau maha penyayang, Engkau pasti mengampuni dosa hambamu yang taubat dengan sungguh-sungguh. Tapi kan aku belum tentu taubatnya sungguh-sungguh ya Allah. Sehingga aku hanya bisa berharap mudah-mudahan diampuni. Paham gak kalian? Lihat bagaimana indahnya Allah menggunakan kata asa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kalian. Yang mana sekali lagi kata mudah-mudahan, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu artinya pasti kalau dari sisi Allah. Tapi kalau dari sisi kitanya sebagai hamba, kita kan gak yakin. Allah maha penerima tobat, yakin. Tapi apakah tobatku udah sungguh-sungguh sehingga diampuni oleh Allah? Belum tentu. Maka di sini jadikan pelajaran teman-teman. Allah sanggup bukakan aib kita dunia akhirat. Dan kalau dibukakan aibnya di dunia, itu di akhirat juga bakalan dibukain lagi. Tapi itu nggak menutup kemungkinan bahwasanya seperti Zulaikha yang dibukakan aibnya di dunia, tapi di ending surat Yusuf Zulaikha pun tobat. Al-ana hasal haqqu ana rawatuhu an nafsi. Ngaku tobat. Wallahu alam apakah masuk agama tauhid atau enggak, itu enggak kita bahas. Tapi intinya Zulaikha ketika dibukakan aibnya, kemudian dia enggak langsung tobat loh. Setelah dibukakan aibnya, nanti besoknya tetap berbuat makar kepada Nabi Yusuf. Baru tobatnya itu setelah berapa puluh tahun gitu loh. Maka ini pelajaran penting dari ayat ini adalah sekuat-kuatnya tenaga kita dan orang-orang yang tahu aib kita untuk menutupi aib kita, masih tetap bisa terbuka kalau Allah kehendaki. Maka sering-seringlah berdoa pada Allah, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupi aib-aibku dan juga amankan rasa takutku. Mudah-mudahan benar ditutupi aibnya dunia akhirat. Tapi sekali lagi kalau dibukakan, semoga Allah kuatkan kita untuk bisa menahan rasa malu dan sakit dari dibukakannya aib tersebut ya. Dan kita nggak berharap itu, kita tetap mohon ke Allahnya agar ditutupi serapat-rapatnya aib-aib dan dosa-dosa kita. Itu aja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, udah 1 jam lebih. Kita sekarang masuk ke tanya jawab, silakan yang punya pertanyaan. Ya, silakan Faris dulu ya. Pak, jadi bagaimana jika ada seseorang yang benar-benar terang-terangan membicarakan aibnya, apakah di akhirat pun juga sudah pasti gitu? Ya, jadi Nabi kita SAW bersabda dalam hadis tuh, semua umatku akan dimaafkan kecuali mujahir ya, yaitu orang yang terang-terangan bermaksiat. Ini jangan disalahpahami ya, orang yang udah maksiat ditutupi sama Allah terus dia malah pamer, oh itu nggak akan diampuni oleh Allah. Bukan gitu tafsirnya. Maksud tidak dimaafkan itu tidak dimaafkan oleh masyarakat. Bahasa simpelnya gini, semua orang yang punya dosa masih wajar untuk dimaklumi oleh masyarakat, kecuali orang yang terang-terangan maksiat. Orang yang terang-terangan maksiat itu masyarakat nggak pantas untuk mewajarinya lagi, nggak pantas untuk memaafkan dia lagi, karena dia sengaja terang-terangan bermaksiat. Bahkan ketika maksiatnya sembunyi-sembunyi malah dipamerin. Nggak pantas orang kayak gini dimaafkan oleh masyarakat. Itu maksudnya. Jangan ditafsirkan dengan dimaafkan oleh Allah. Orang yang udah maksiatnya ditutupi lalu dia pamer berarti nggak akan dimaafkan lagi oleh Allah dosa-dosanya. Enggak, bukan gitu tafsirnya, bukan. Ya, saya lagi tafsir dari hadis, semua umatku, semua orang tuh pantas untuk dimaafkan kecuali orang-orang yang belak-belakan, mujahir, yakni mereka yang maksiat sendirian, sembunyi-sembunyi, tapi Allah udah tutupi dosa-dosanya, besoknya dia malah pamer dosa. Itu nggak pantas untuk dimaafkan. Maksudnya nggak pantas untuk dimaafkan oleh masyarakat sekitarnya, bukan oleh Allah. Kalau Allah mah tetap pantas untuk mengampuni dia, walaupun dia berulang-ulang membuka aibnya lagi, asal dianya tobat sungguh-sungguh. Seperti itu ya. Oke, silakan Mirza. Pak, kan ada nama Allah yang artinya maha melihat, maha mendengar. Sebentar ya. Tadi pertanyaannya itu apa?
Faris? Ketika Sikap dia, kita. bukan ketika dia mengungkapkan aibnya, Hmm. apakah di akhirat tuh nanti juga udah pasti gitu. Oh ya, apakah di akhirat pasti? Ya kalau misalnya kalau udah ngomongin tentang akhirat itu mah Kalau tetap kemungkinan, hanya bisa kemungkinan. Pokoknya kalau berbicara tentang gaib walaupun ada dalilnya, selama dalilnya ya kalau dalil adanya neraka, adanya surga itu mah bukan kemungkinan lagi, itu mah pasti. Tapi atau orang kafir masuk neraka, itu mah udah jelas pasti. Firaun masuk neraka jangan kemungkinan iya kemungkinan enggak. Iya, Firaun mah masuk neraka titik, itu mah nggak bisa diragukan lagi. Tapi kalau sesuatu yang nggak ada dalil spesifiknya, walaupun ada dalil umumnya, maka kita hanya bisa bilang mungkin aja, mungkin aja, mungkin aja. Itu kaidah penting loh. Sehingga kalau ada orang yang mati syahid berperang di jalan Allah, kita bilang mudah-mudahan syahid. Nanti di akhirat mudah-mudahan termasuk yang syahid. Kemungkinan Allah akan masukkan dia surga secara langsung. Kenapa kita bilangnya kemungkinan? Karena secara lahiriah dia syahid sih. Mati di jalan Allah ngelawan orang kafir. Tapi kan kita nggak tahu isi hatinya. Bisa jadi dia ria yang akhirnya dia masuk neraka. Kita paham ya? Termasuk yang tadi. Orang yang terang-terangan maksiat. Beberin aib dia. Apakah dia pasti akan dibeberkan aibnya di hari kiamat? Kalau dalil secara overallnya, secara generalnya, iya. Orang yang buka aib dia akan dibukakan di hari kiamat aibnya. Tapi kan bisa aja Allah langsung ampuni. Sebagaimana ada orang yang dosanya punya 99 catatan. Sejauh mata memandang. Tapi di hari kiamat Allah nggak nyiksa sama sekali gitu. Ya, seperti itu. Silakan Mirza. Kan ada nama Allah yang artinya Allah maha melihat, maha mendengar. Bukankah melihat dan mendengar itu netral lah? Oke, bukankah maha melihat, maha mendengar itu netral? Bagus banget pertanyaan ini ya. Betul, maha melihat, maha mendengar itu netral. Tapi itu udah disepakati ulama namanya. Al-Basir, As-Sami itu udah disepakati namanya. Kalau udah disepakati namanya itu udah nggak perlu ditanyain lagi. Ya. Karena itu di Quran udah berapa kali Innallaha as-sami'un basir, terus pakai alif lam juga. Kalau Al-Muntakim nggak ada di Quran loh. Nggak ada, cari aja dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak ada nama Allah Al-Muntakim. Yang ada tuh Innallaha azizu dzuntiqam. Yang ada tuh fantaqamna minhum. Nggak ada Al-Muntakim tuh nggak ada gitu. Ya, adapun As-Sami'ul Basir itu mah berulang-ulang banyak banget. Bahkan ketika Allah berbicara tentang dirinya, Allah tidak sama dengan apapun, wa huwas samiul basir. Itu disebut langsung namanya as-samiul basir. Jadi gak usah ragu untuk as-samiul basir mah itu termasuk nama Allah, walaupun mungkin secara manusianya melihat, mendengar tuh netral gitu lah. Paham ya? Seperti itu. Bagus, pertanyaannya bagus banget itu Mirza, Masya Allah. Semoga Allah berkahi Mirza ya. Oke, ada lagi yang mau nanya terakhir ya? Oh ini nih. Izin bertanya, tadi maha membuat termasuk sifat, kalau maha pencipta. Bagus. Kalau Al-Khaliq itu termasuk Asmaul Husna. Beda dengan As-Sani'. Karena Al-Khaliq itu tuh udah merangkum ciptaan yang agung, yang maha karya, yang maha besar, yang maha sempurna. Al-Khaliq tuh udah masuk semua makna itu. Makanya ketika nyebut Al-Khaliq artinya kan maha menciptakan ya. Tapi itu secara maknanya udah pasti bagus. Al-Khaliq gitu. Ya, Al-Khaliq itu maknanya udah menciptakan secara sempurna, yang megah, yang agung, dong. Menciptakan yang besar kan itu kok udah wow banget gitu lah. Jadi Al-Khaliq walaupun kalau secara bahasa Indonesianya pencipta sama dengan As-Sani', pembuat, tapi kalau As-Sani' itu lebih ke mungkin skop kecil gitu ya, atau wallahu alam gimana penjelasannya. Tapi yang jelas As-Sani' tidak masuk ke Asmaul Husna, sedangkan Al-Khaliq tanpa diragukan itu ulama sepakat Al-Khaliq termasuk Asmaul Husna. Sekali lagi kalau yang ulama udah sepakati Asmaul Husna itu mah gak usah pakai teori yang 3 itu lagi. Ibaratnya gini ya, kalian disuruh ngeracik obat atau dokter langsung ngasih obat, milih yang mana? Yang penting dikasih lah. Ngapain diracik lagi, capek gitu. Ada pilihan langsung ya tinggal ambil. Jadi tadi teori, tapi kalau ada yang ulama udah sepakati itu tuh udah langsung aja, nggak usah ribet lagi kita ya. Bilang kucing akil balik bisa enggak, itu bukan istizabidin. Kucing akil balik tuh itu bener, akil balik tuh artinya ya bisa ngeluarin air mani ya, beger gitu. Ciri-cirinya kalau kucing akil balik tuh pipis di mana-mana kalau yang cowok. Kalau yang cewek suka itu gogoleran di lantai. Nah itu dikasih tahu sama murid Ariza, punten bisa ini sedikit ilmu tentang perkucingan ya. Kalau ada kucing akhwat, kucing betina yang lagi gitu-gitu, pakai cotton bud itunya, bagian kemaluannya itu bakalan tenang lagi gitu.
Soalnya kata Ustadz Abu Haidar mah mengawinkan kucing itu termasuk hak kucing. Kalau kita punya binatang piaraan itu harus dikawinin, cuman bukan sama kita dikawininya. Kalau kita kawin sama kucing, kita dipenggal kepalanya, itu ada hukumannya ya. Secara Islam kalau kita bersetubuh dengan hewan tuh dipenggal kepalanya. Tapi caranya kalau ada kucing cewek itu dipakai cotton bud katanya, jadi itu hilang syahwatnya. Kalau cowok, kalian pengen punya kucing cowok, tapi kalau dikawinin nanti banyak anak, sedangkan kalau nggak dikawinin pipis sembarangan, wak terus ngomongnya, maka pakai jalan pintas, yaitu apa? Potong kemaluannya. Tapi jangan sama kalian. Jadi kasihan. Pergi ke dokter kucing dikebiri. Dan dikebiri itu bermanfaat teman-teman. Boleh mengebiri kucing itu ya untuk kemaslahatan. Kalau dikebiri kucing cowok tuh nanti makan sedikit jadi gendut, terus dianya nggak pipis sembarangan, ya. Terus dianya jadi lebih nurut gitu. Ya, itu bagus. Jadi nggak gampang gelut juga. Itu kebiri kucing jantan ya. Oh ya, ini ada tambahan dari Cardia ya. Makasih Cardia ya. Maha melihat tuh sudah terbaik. Cakupan penglihatan Allah sudah total, semuanya terlihat. Maha mendengar juga sama, mencakup semua hal yang bisa didengar. Maka pendengaran Allah sempurna. Maha mencipta juga mencakup penciptaan yang sempurna. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi mutlak keindahan dan kesempurnaannya gitu. Jazakumullah khairan ya atas tambahannya. Tadi Arizal nggak bisa ngejelasin ini jujur aja, tapi ini penjelasannya sangat bagus. Oke, ya itu aja teman-teman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi kalian semua. Besok pagi Arizal ada kajian fikih insyaallah, dan besok ke Jakarta insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain Kau saja yang berhak disembah ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.